sahabat yang dimuliakan Allah, di mana saja berada, semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, dan juga senantiasa dalam limpahan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini saya ingin menceritakan sebuah kisah tentang 3 orang yang serakah di zaman Nabi Isa alaihissalam. Suatu ketika Nabi Isa alaihissalam memberikan tausiah di hadapan jamaahnya. Ketika Nabi Isa alaihissalam memberikan tausiah, ada 3 orang yang mengangkat tangan dan mengajukan pertanyaan. Mereka mengatakan dengan pertanyaannya itu, "Wahai Nabiullah, Nabi Isa alaihissalam putra Maryam, kami sudah bosan mendengerin ceramah-ceramah tiap hari. Yang kami butuhkan itu adalah harta yang melimpah ruah. Sehingga dengan harta itu kami akan mendapatkan kebahagiaan." Kata Nabi Isa alaihissalam, "Baiklah kalau begitu. Kalian bertiga nanti setelah bubaran pengajian ini menghadap saya." Betapa bahagia yang 3 orang itu, karena dia berharap akan mendapatkan apa yang dia inginkan dari Nabi Isa alaihissalam. Setelah bubaran pengajian, maka 3 orang itu pun menghadap Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam bertanya, "Apakah benar kalian menginginkan harta?" "Betul, kami bertiga menginginkan harta yang banyak, harta yang melimpah, sehingga dengan harta itu kami akan hidup bahagia." Kata Nabi Isa alaihissalam, "Baiklah kalau begitu. Kalian nanti datang ke satu tempat. Di tempat itu ada sebuah harta karun. Kalian nanti di situ akan menemukannya." Mereka betapa bahagianya dan mereka yakin, karena mereka tahu bahwa Nabi Isa alaihissalam itu tidak pernah berbohong. Apa yang dikatakannya itu selalu jujur. Maka mereka dengan semangat berangkat menuju satu tempat yang ditujukan oleh Nabi Isa alaihissalam. Sampai akhirnya betul, sampai satu tempat mereka mendapatkan adalah emas berlian yang di dalam peti yang begitu sangat banyak. Mereka bahagia sekali. Akhirnya ketiga orang ini mereka berjalan masing-masing memikul peti yang di dalamnya itu ada intan emas dan berlian. Dia menyusuri jalan membawa harta itu sampai satu tempat mereka kelelahan. Mereka kecapean. Mereka singgah di satu tempat. Kebetulan di tempat itu ada satu rumah yang tidak ada penghuninya. Maka mereka istirahat di situ. "Teman-teman, bagaimana kalau kita istirahat di sini?" Kata salah satunya. "Ya, kita istirahat, kita udah capek." Maka mereka pun istirahat di tempat itu. Dan salah satu di antara ketiga itu mengatakan, "Bagaimana kalau di antara kita ada yang mencari makanan untuk menghilangkan rasa lelah dan rasa lapar kita pada saat ini?" Maka salah seorang kemudian mengatakan, "Baiklah, kalau begitu saya akan mencari makanan." Maka salah satu di antara 3 itu berangkat mencari makanan. Sesampai satu tempat ke tempat di mana dia mendapatkan makanan, maka dia makan dengan lahapnya. Ketika dia makan, dia berpikir, andaikan harta itu tidak dibagikan bertiga, betapa saya akan kaya rayanya. Semuanya akan saya dapatkan harta itu. Maka setelah dia makan, dia mesan 2 bungkus makanan untuk temannya itu dan dibubuhi racun. Dengan harapan dengan makan racun, makanan yang diracuni itu 2 orang temannya akan mati. Dan harta itu tidak perlu repot-repot dibagikan bertiga. Wah, dia dengan begitu semangat, dia udah kenyang perutnya, dia pulang kembali ke tempat di mana pengistirahatan dan ada harta bertiga itu. Sementara yang 2 orang itu juga punya pikiran yang sama. Dia mengatakan, "Kawan, andaikan harta ini dibagi kita berdua, berarti kita akan lebih banyak mendapatkannya. Tidak harus dibagi 3. Kata teman yang satu, "Bagaimana caranya?" "Begini, teman kita nanti yang sedang membeli makanan, ya kita bunuh aja." "Oh iya, betul-betul. Saya sangat setuju." Akhirnya udah dia siap-siap. Maka ketika udah kelihatan dari kejauhan, itu udah datang dengan membawa teng-tengan makanan. Temannya itu dari pintu dia siapkan pukulan.
yang sangat keras. Dia pukul kepalanya temannya yang bawa makanan itu. Maka seketika itu matilah temannya yang bawa makanan itu. Tinggal tergeletaklah 2 bungkus makanan. 2 bungkus makanan dia ambil. Kemudian kalau dia udah lapar, dengan lahapnya dia memakannya bungkusan makanan yang sesungguhnya makanan itu tanpa disadarinya oleh mereka berdua sudah dibubuhi racun. Sampai akhirnya 2 orang itu setelah makan makanan beracun itu akhirnya mati juga. Maka ketiga-tiganya mati. Dia semuanya tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, tapi yang dia dapatkan adalah kebinasaan dan kematian. Para sahabat yang dimuliakan Allah, itulah gambaran orang yang rakus. Gambaran orang yang serakah itu memang seperti itu. Dia tidak melihat mana lawan mana kawan. Yang penting saya mendapatkan apa yang saya inginkan. Pantas kalau kata Ibnu Mas'ud pernah mengatakan bahwa ada 3 perbuatan, 3 amal, 3 penyakit yang menjadi syai'at, yang menjadi induknya kejahatan. Yang pertama adalah tamak atau serakah, rakus. Yang kedua takabur, sombong. Dan yang ketiga adalah hasud atau iri dan dengki. Maka dari itu tentunya saya mengajak melalui media ini, marilah kita sama-sama untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Karena sesungguhnya ketika manusia sudah disikapi rasa serakah dan rakus, maka tidak akan pernah ada puas-puas dalam hidup kita ini. Seperti digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang serakah itu, seorang yang rakus itu, andaikan mereka sudah memiliki sebuah lembah emas, maka dia akan menginginkan lembah emas yang kedua. Andaikan dia sudah memiliki lembah emas yang kedua, dia akan menginginkan lembah emas yang ketiga, dan seterusnya. Itulah ketika sifat serakah sudah merasuk dalam diri seorang, itu yang akan membinasakan dirinya. Ini dari cerita yang diceritakan tadi zaman Nabi Isa alaihissalam cukup menjadi pelajaran bagi kita semuanya, bahwa ternyata mereka bertiga yang sudah mendapatkan harta di depan mata karena keserakahannya, hanya mereka bertiga sesama teman saling membunuhnya. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semuanya diselamatkan dari sifat rakus, sifat serakah, sifat iri, sifat dengki, dan sifat sombong, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semuanya dari fitnah dunia, dari fitnah akhirat, dan semoga Allah menutupi segala kesalahan kehilapan kita dan menghapus segala dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kelak mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Dan tentu kita semua juga berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan kedua orang tua kita, menyelamatkan bangsa dan negara kita. Allahumma salimna min kulli apati dunya wa azabil akhirah wa fitnati dunya wa fitnati akhirah. Allahumma yasir umurana wa hasil maqasidana wa baligh muradana bil khair. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ibadika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.